Selanjutnya, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu analisis dan interpretasi surveillance. Pada dasarnya, kita harus paham bahwa data yang kita kumpulkan bersifat reliable dan valid. Reliable yang berarti konsisten menurut perbedaan pengamat, dan valid yaitu berarti mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Selanjutnya, analisis data. Analisis data secara ringkas merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasi dan menjabarkan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam program, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Terdapat dua metode pendekatan analisis data, yaitu pendekatan statistik dan pendekatan epidemiologi. Yang pertama ada pendekatan statistik, ada dibagi menjadi tiga, yaitu analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Di sini analisis univariat merupakan analisis terhadap variabel yang diperoleh dari penelitian lain dalam bentuk distribusi dan persentase dari setiap variabel. Sementara itu, analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan analisis multivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui determinan suatu kejadian penyakit. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan epidemiologi, dilakukan dengan cara yang pertama ada mengidentifikasi masalah kesehatan utama di suatu wilayah, lalu kita mengidentifikasi penyebab masalah kesehatan tersebut, melakukan pembuktian analisis penyebab dengan data pendukung lainnya, misalnya data yang sudah tersedia, atau bahkan harus melakukan penelitian atau survei secara mandiri. Dan yang keempat, menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi penyebab masalah kesehatan tersebut. Selanjutnya, analisis data surveillance ini berkaitan erat dengan parameter epidemiologis dasar. Ada juga, yaitu WTO, waktu, tempat, orang. Yang pertama ada analisis data menurut waktu. Dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang diterima selama interval waktu tertentu dan membandingkan jumlah kasus selama periode waktu sekarang dengan jumlah yang dilaporkan selama interval waktu yang sama dalam periode waktu terdahulu. Contohnya seperti yang ada di screen, yang di layar, yaitu contohnya adalah laporan kasus sifilis kongenital dari tahun 1970 hingga 1991, di mana di sini terlihat bahwa kasus tersebut meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan kasus tertinggi terjadi hingga tahun 1991. Yang kedua ada analisis data menurut tempat. Analisis data menurut tempat itu dilakukan dengan menganalisis tempat pemajang terjadi, bukan tempat laporan itu berasal. Jadi sumbernya dari mana? Lalu memungkinkan sumber-sumber pencegahan menjadi sasaran yang efektif, serta menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk pemetaan spasial, sehingga memungkinkan analisis yang lebih canggih. Salah satu contohnya adalah penyajian data di screen menggunakan area map. Di sini terlihat daerah-daerah yang memiliki kasus dari yang tertinggi hingga yang terendah, itu dibedakan berdasarkan warna. Dan yang paling gelap adalah kasus yang paling banyak, daerah dengan kasus yang paling banyak. Lalu yang ketiga adalah analisis data menurut orang. Kalau untuk analisis data menurut orang, bisa menggunakan variabel-variabel yang dapat menjadi tools dalam analisis data, di antaranya umur, gender, ras atau etnis, status perkawinan, pekerjaan,
tingkat pendapatan, dan pendidikan. Intinya eh, semua karakter dari variabel orang. Seperti itu. Nah, untuk interaksi antara WTO tadi, waktu, tempat, orang, itu juga bisa dilakukan dan dijelaskan pola penyakitnya berdasarkan penyajian data yang akan kita gunakan. Misalnya menggunakan grafik, kita juga bisa menganalisis sekaligus waktu, tempat, orang tadi. Oke, selanjutnya ukuran-ukuran epidemiologi yang dipakai pada analisis data surveillance. Nah, pada dasarnya ada 3 ukuran yang biasa dipakai dalam analisis data surveillance. Ada rate, proporsi, rasio. Tetapi yang paling sering digunakan dalam analisis data surveillance itu rate. Kenapa? Karena rate mampu memformulasikan dan menguji hipotesis tentang sebab-sebab, mengidentifikasi faktor-faktor risiko untuk penyakit dan juga cedera, dan menyediakan perbandingan yang valid dalam atau antara populasi-populasi dalam waktu tertentu yang spesifik. Nah, di sini contohnya rate itu ada 3, root rate, specific rate, dan standardized rate. Nah, untuk root rate sendiri berguna untuk mendeskripsikan suatu populasi berdasarkan angka kasar. Untuk specific rate berguna untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan antar suatu subpopulasi dengan keseluruhan populasi. Serta standardized rate yang berguna untuk pembakuan rate bila ingin membandingkan antar populasi. Selanjutnya, setelah kita menganalisis, kita lanjut menginterpretasi data. Interpretasi data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memaknai data. Dapat diperoleh dengan cara meninjau berdasarkan sudut pandang peneliti, maupun melakukan perbandingan dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Interpretasi data erat kaitannya dengan penyajian data. Penyajian data bisa menggunakan grafik, yaitu seperti di layar ada histogram, ada diagram garis, dan lainnya. Dengan grafik, tampilan visual dari informasi yang bersifat kuantitatif atau angka melibatkan sistem-sistem koordinat seperti sumbu X untuk absis dan Y untuk koordinat. Yang selanjutnya, selain menggunakan grafik, kita juga bisa menggunakan tabel. Biasanya tabel digunakan untuk mendemonstrasikan pola data atau hubungan antar variabel dan berfungsi sebagai sumber informasi untuk jenis grafik lainnya. Jadi dasar untuk melakukan analisis data untuk mencari hubungan bisa menggunakan tabel. Yang terakhir, yaitu dengan menggunakan peta, baik itu spot map maupun area map, yang digunakan sebagai representasi grafis dari data menggunakan lokasi dan koordinat geografis. Berikut adalah referensi yang digunakan.